Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SD Strada Bakti Nusa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk hari ini kalian semua akan belajar IPS. Melanjutkan materi pada minggu sebelumnya yaitu tentang jenis-jenis usaha ekonomi berdasarkan bidangnya. Pada pertemuan sebelumnya kalian semua sudah mempelajari jenis usaha ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Nah, sedangkan untuk hari ini, jenis usaha ekonomi yang akan kalian pelajari yaitu tentang perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pelayanan jasa. Yang pertama, kalian akan mendalami tentang jenis usaha di bidang perikanan. Usaha di bidang perikanan yaitu usaha penangkapan atau pembudidayaan hewan perairan. Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dapat dikelompokkan menjadi perikanan darat dan perikanan air laut. Untuk perikanan air darat dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu perikanan air tawar dan yang kedua adalah perikanan air payau. Nah, perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat yang dikelompokkan menjadi perikanan air tawar dan air payau melalui media kolam, empang, atau keramba. Pada jenis perikanan air tawar, ikan hidup di air tawar dan pembudidayaannya berada di sungai, danau, rawa, waduk, bendungan, empang, atau sawah yang digenangi air selama tanaman padi masih muda. Jenis-jenis ikan yang dibudidayakan di air tawar yaitu ikan nila, ikan gurame, mas, dan ikan lele. Sedangkan untuk perikanan air payau menggunakan sarana air payau. Perairan air payau terdapat di tepi pantai yang berbentuk datar atau empang. Jenis hewan yang dikembangbiakan dalam perikanan air payau ini adalah udang. Selanjutnya yaitu perikanan laut. Perikanan laut adalah usaha menangkap ikan atau membudidayakan hewan-hewan yang ada di laut. Jenis ikan yang ditangkap yaitu kerapu, cakalang, tuna, kakap, teri, dan lain-lain. Selain ikan, laut juga menghasilkan mutiara, udang, rumput laut, dan garam. Perikanan laut dapat dilakukan dengan cara tradisional maupun modern. Cara tradisional yaitu menggunakan alat berupa pancing, jaring, atau pukat. Jenis pukat yang tidak diperbolehkan untuk penangkapan ikan yaitu pukat harimau. Cara penangkapan ikan dengan teknik modern atau cara modern yaitu menggunakan kapal besar yang dilengkapi dengan teknologi sonar dan mesin pengolah ikan. Nah, pada perikanan laut, nelayan langsung menangkap ikan di laut lepas. Sedangkan ikan nila merupakan jenis ikan yang dapat dibudidayakan di keramba air tawar. Selanjutnya adalah jenis usaha di bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dari orang lain untuk selanjutnya dijual kembali pada orang lain. Barang yang diperdagangkan dapat berupa hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil hutan, dan barang hasil industri. Perdagangan terjadi karena ada keterbatasan akan ketersediaan suatu barang atau jasa. Perdagangan dapat terjadi dalam satu negara atau antar negara yang biasa disebut dengan ekspor-impor. Kegiatan mengirim atau menjual barang ke luar negeri disebut ekspor. Sedangkan kegiatan memasukkan dan membeli barang dari luar negeri disebut impor. Nah,
Berikut ini adalah usaha perdagangan dapat dilakukan di pasar tradisional maupun di pasar modern. Selanjutnya adalah jenis usaha di bidang pertambangan. Usaha di bidang pertambangan ini terdiri dari logam mineral, non-logam, dan sumber energi. Nah, apa itu pertambangan? Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Jenis-jenis hasil pertambangan mineral logam yaitu ada timah, besi, nikel, perak, emas, dan aluminium. Sedangkan untuk bahan pertambangan non-logam yaitu ada batu kapur, belerang, pasir, asbes, dan intan. Sedangkan untuk hasil pertambangan sumber energi yaitu ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dalam pertambangan yang menghasilkan mineral logam, barang tambang berbentuk biji dan dapat menghantarkan arus listrik. Dalam mineral logam ini sulit dicari dan pengelolaannya juga lama dan sukar atau sulit. Hasil pertambangan mineral logam dapat digunakan sebagai perhiasan, alat rumah tangga, dan alat elektronik. Sedangkan untuk bahan pertambangan bukan logam, barang ini tidak termasuk barang tambang mineral logam maupun sumber energi. Hasil pertambangan bukan logam tidak dapat menghantarkan listrik. Selain itu, barang atau hasil pertambangan bukan logam ini dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan industri, dan membuat berbagai peralatan. Untuk barang pertambangan sumber energi berarti dapat menghasilkan suatu energi. Emas adalah mineral logam dan dapat diolah menjadi perhiasan. Sedangkan tambang minyak bumi banyak dilakukan di lepas pantai. Minyak bumi dapat diolah menjadi bahan bakar bagi kendaraan. Selanjutnya adalah perindustrian. Perindustrian dikelompokkan menjadi dua, ada industri kecil dan industri besar. Perindustrian adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Dalam industri kecil dilakukan secara sederhana di rumah, membutuhkan modal yang sedikit dan tenaga kerja pun lebih sedikit. Contohnya adalah industri kue rumahan. Sedangkan untuk industri besar dilakukan di pabrik, membutuhkan modal yang besar dan tenaga kerjanya juga banyak. Contoh industri besar adalah pabrik besi, pabrik baja, pabrik tekstil, atau kendaraan. Selanjutnya yang kelima yaitu pelayanan jasa. Jenis-jenis pelayanan jasa ada jasa transportasi, jasa usaha rumah tangga, ada jasa keamanan, jasa kesehatan, jasa perumahan, jasa perawatan diri, jasa hiburan atau rekreasi, jasa keuangan, dan jasa pendidikan. Pelayanan jasa adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Jasa transportasi dilakukan oleh sopir dan perusahaan angkutan barang atau ekspedisi. Sedangkan untuk jasa keamanan dilakukan oleh satpam dan pengawal pribadi. Jasa kesehatan contohnya adalah dokter, bidan, perawat, atau psikiater. Sedangkan untuk pelayanan jasa di bidang pendidikan contohnya adalah guru, dosen, dan pengajar les. Sedangkan untuk jasa keuangan dilakukan oleh akuntan atau konsultan pajak dan keuangan. Selanjutnya untuk jasa rumah tangga dilakukan oleh asisten rumah tangga, tukang kebun, atau tukang listrik.
Sedangkan untuk jasa perawatan diri biasanya dilakukan oleh salon, tempat perawatan kecantikan, tempat spa, atau relaksasi. Sedangkan untuk jasa perumahan dilakukan oleh pemilik hotel, tempat penginapan, sewa apartemen, atau pemilik kos. Sedangkan untuk pelayanan jasa di bidang hiburan atau rekreasi biasanya dilakukan oleh jasa pemandu wisata, jasa transportasi wisata, atau tempat rekreasi. Nah, ini adalah jenis usaha pelayanan jasa, yaitu yang pertama usaha menyewakan peralatan olahraga arung jeram termasuk usaha jasa. Sedangkan untuk usaha ojek daring menjual jasa transportasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan hari ini tentang jenis usaha ekonomi. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah menyaksikan penjelasan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.